Penuh kejanggalan, KPK gandeng Itwasum Polri periksa harta kekayaan AKBP Akhiruddin Hasibuan. Kemarin kita periksa orang lapangannya, mandornya si Parlin dan termasuk komisarisnya Bu Lina. Tapi sekarang ini kita kejar kepada direktur utamanya karena menyangkut undang-undang PT adalah bertanggung jawab adalah direktur utamanya. Sudah diperiksa Pak direkturnya Pak? Ini lagi berjalan. Lokasi dari mana Pak? Dari Depok Pak, informasi. Lokasi di Kali Dalam ya. Iya, ada namanya Pak Edi, lagi berproses. Kabur atau seperti apa Pak? Udah dipanggil, lagi proses. Dipanggil. Ya. Modusnya gimana sih Pak untuk mendapatkan minyak itu Pak? Iya, ini perlu kita dalamin ya. Kita perlu dalamin, makanya perlu keterangan Pertamina karena dia lebih paham tentang menyangkut masalah agen Pertamina. Kompolnas Polda Sumatera Utara sebagaimana kami juga mendorong bahwa Akhiruddin Hasibuan itu tidak hanya diproses dalam dugaan pelanggaran kode etik tapi juga dugaan tindak pidana. Untuk pelanggaran kode etiknya kemarin sudah diputus dengan sanksi BTDH. Sementara untuk proses dugaan tindak pidananya baik itu umum maupun khusus sedang berjalan. Untuk tindak pidana umum terkait dengan dugaan penganiayaan yang itu telah ditetapkan tersangka terlebih dahulu anaknya, kemarin juga Akhiruddin Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana apakah itu penganiayaan ataupun turut serta. Selain daripada dugaan tindak pidana umum, Akhiruddin Hasibuan kami dorong juga dan Polda Sumatera Utara telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulai penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana khusus. Apakah itu terkait dengan BBM ilegal, penerimaan gratifikasi dari dugaan tindak pidana khusus. Akhirnya dibilang ya saya siap salah. Di dalam persidangan dia mengakuin, mengakuin dari dia melanggar kode etik dan segala macam. Yang pastinya, kalaupun dia bantah itu haknya dia, tapi kita tetap mengajukan bukti-bukti dan kita minta itu hukuman berat, itu pecat. Artinya dia sejauh ini mengakui ya? Iya betul. Ada senjata kekerasan atau ada artinya senjata? Artinya pelanggaran kode etik itu dari pembiaran. Seharusnya kan dia sebagai anggota Polri itu kan bijaksana ya, bijaksana, dan ada aturan dalam sumpah anggota Polri itu untuk menjaga ketertiban dan keamanan di situ, menjaga Kamtibmas. Sebagai anggota Polri tidak sebaiknya dia membiarkan anak yang melakukan penganiayaan terhadap Ken di situ. Yang kedua, tidak sebaiknya dia sebagai anggota Polri melakukan pembiaran dan malah mengarahkan Aditya untuk melakukan pemukulan terhadap Ken. Bagaimana? Dan seharusnya sebagai orang tua yang bijak dan baik, dia mendamaikan, bukan malah menyarankan untuk melampiaskan nafsu amarahnya. Bapak di sini lurus sekali. Kalau memang ada anak bapak yang nggak benar, memang bapak betul-betul bapak bertindak. Jadi terima kasih untuk media semuanya, bantulah Pak Kapolda jangan disudutin lagi karena memang saya merasa ini mukjizat Allah lah. Saya nggak punya siapa-siapa di Polda ini, saya orang biasa. Tapi bisa semua terlaksana ini semua. Tadi waktu Ken di BAP waktu sidang online Zoom semua sudah ditanya sama Bapak. Maksudnya hasil dari sidang ini udah diberitahu? Dia kayaknya saya belum sampein. Mungkin dia udah tahu, kakaknya udah sampaikan tadi. Cuman ya kalau Ken dia merasa paling ya dia malu kan karena semua orang lihat dia dibegitukan. Ya mungkin paling setahun 2 tahun lama-lama juga bisa sembuh dengan sendirinya. Sesuai harapan nggak Bu hasil sidang tadi? Alhamdulillah sesuai harapan, malah saya nggak nyangka seperti ini, tapi sesuai harapan sekali. Alhamdulillah, makanya saya bilang Pak Kapolda Sumatera Utara luar biasa atensinya. Penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan kepada Ken Admiral berimbas pada nasib sang ayah, yakni ex-Kabag Bin Ops Dit Narkoba Polda Sumut AKBP Akhiruddin Hasibuan. Kekinian Komisi Pemberantasan Korupsi berkoordinasi dengan Inspektorat Pengawasan Umum Polri untuk menelusuri harta kekayaan Akhiruddin Hasibuan yang diduga ada kejanggalan. Hingga saat ini Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan belum bisa menyampaikan jadwal pemanggilan Akhiruddin untuk klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Sedang kumpulin data dan informasi keuangan, properti kendaraan dan lain-lain, ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan Selasa 2 Mei 2023.
Koordinasi dengan Itwasum Polri, tambah dia, diketahui harta kekayaan Akhirudin menjadi perbincangan banyak pihak karena anaknya Aditya Hasibuan terekam video melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa di sisi lain. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyebutkan Akhirudin terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang sehingga rekeningnya diblokir. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa penelusuran harta kekayaan Akhirudin dilakukan sejak sebelum kasus pemukulan yang dilakukan oleh sang anak yang sempat viral beberapa waktu lalu. Ia diblokir rekeningnya. Kami sedang proses analisis sejak sebelum kasus pemukulan muncul ke publik, ujar Ivan saat dikonfirmasi wartawan pada Kamis. Ivan menegaskan bahwa pemblokiran itu dilakukan karena ada dugaan sumber dana yang menyimpang. Penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan kepada Ken Admiral berimbas pada nasib sang ayah, yakni ex-Kabag Bin Ops Dit Narkoba Polda Sumut AKBP Akhirudin Hasibuan. Kekinian Komisi Pemberantasan Korupsi berkoordinasi dengan Inspektorat Pengawasan Umum Polri untuk menelusuri harta kekayaan Akhirudin Hasibuan yang diduga ada kejanggalan. Hingga saat ini Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan belum bisa menyampaikan jadwal pemanggilan Akhirudin untuk klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Sedang kumpulin data dan informasi keuangan, properti kendaraan dan lain-lain, ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan Selasa 2 Mei 2023. Koordinasi dengan Itwasum Polri, tambah dia, diketahui harta kekayaan Akhirudin menjadi perbincangan banyak pihak karena anaknya Aditya Hasibuan terekam video melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa di sisi lain. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyebutkan Akhirudin terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang sehingga rekeningnya diblokir. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa penelusuran harta kekayaan Akhirudin dilakukan sejak sebelum kasus pemukulan yang dilakukan oleh sang anak yang sempat viral beberapa waktu lalu. Ia diblokir rekeningnya. Kami sedang proses analisis sejak sebelum kasus pemukulan muncul ke publik, ujar Ivan saat dikonfirmasi wartawan pada Kamis. Ivan menegaskan bahwa pemblokiran itu dilakukan karena ada dugaan sumber dana yang menyimpang.